Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masih dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8. Kali ini kita akan membahas bab 3 yakni, teks eksposisi dalam media massa, dengan subbab A, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu mengenali informasi teks eksposisi berupa gagasan dan fakta, serta pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas materi tersebut. A. Mengenali unsur-unsur teks eksposisi. 1. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis. Selain itu, teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi di media massa dapat berupa esai, tajuk rencana editorial ataupun tanggapan kritis. Bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. A. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh. 1. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. B. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, selama bulan Januari sampai dengan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi terbagi ke dalam dua unsur, yakni gagasan dan fakta. Selanjutnya mari kita bahas. 2. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Berikut pola yang dapat digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. A. Pola umum khusus. Dalam pola ini, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Contoh, komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo. Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi karena jumlahnya sedikit. Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Kalimat pertama merupakan ide pokok paragraf tersebut, sedangkan kalimat kedua, 3 dan 4 merupakan ide penjelas. B. Pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Contoh, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada 2016 jumlah komodo sebanyak 2.430 ekor, pada 2017 sebanyak 2.884 ekor, sedangkan 2018 sebanyak 2.879 ekor. Monitoring terus dilakukan setiap tahun. Hal ini agar populasi komodo tidak punah. Jumlah populasi komodo dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Kebalikan dari pola khusus umum menempatkan ide pokoknya pada kalimat terakhir atau kelima yang berupa kesimpulan, sedangkan kalimat ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan ide penjelas. C. Pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Contoh, kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat kecil. Misalnya, kenaikan harga BBM membuat sangat meresahkan rakyat menengah ke bawah. Naiknya harga BBM akan membuat harga jasa dan barang menjadi naik. Keadaan ini akan menuntut rakyat mesti memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhannya. Kalimat pertama merupakan gagasan pokok paragraf tersebut, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya adalah ide penjelas yang berupa ilustrasi atau contoh dari permasalahan yang diungkapkan kalimat pertama. D. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Contoh. Tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya. Yang banyak adalah penggemarnya. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak tapi penggemarnya sedikit. Contoh teks tersebut membandingkan penggemar dan peminat olahraga tinju dengan jalan kaki.
Berdasarkan pemaparan tersebut, pola pengembangan teks eksposisi terbagi ke dalam 4 pola, yakni 1. Pola umum khusus, 2. Pola khusus umum, 3. Pola ilustrasi, dan 4. Pola perbandingan. Demikianlah pemaparan mengenai unsur-unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Selanjutnya, mari kita latihan mengenali unsur-unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Perhatikan teks berikut. Menabung di bank banyak positifnya. Uang yang disimpan menjadi lebih aman. Semakin lama, uang yang ditabung bertambah nilainya. Apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil ke bank, cukup dengan memakai ATM. Yang paling penting, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. 1. Tunjukkan gagasan umum, pendapat, fakta jika ada, dan pola pengembangan yang ada di dalam teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita tulis ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. 1. Gagasannya adalah menabung di bank banyak positifnya. 2. Fakta yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil ke bank, cukup dengan memakai ATM. 3. Pendapatnya adalah 1. Uang yang disimpan menjadi lebih aman. 2. Yang paling penting, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. Sedangkan pola pengembangan paragraf tersebut adalah umum khusus. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.